Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Saya Rismawati Ramdhani. Di video ini saya akan membahas tentang negasi kuantifikasi yang merupakan lanjutan dari materi kuantor yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Pada video ini kita akan membahas tentang negasi kuantifikasi universal, negasi dari kuantifikasi eksistensial, bagaimana kita membentuk negasinya, gitu, bagaimana kita membuat ekspresi logika dari pernyataan yang diberikan, gitu ya. Dan juga nanti di akhir video saya akan memberikan satu topik khusus tentang kuantor, ya. Silakan disimak sampai akhir. Baik, pertama kita akan membahas tentang negasi kuantifikasi universal. Nah, jika Anda perhatikan pernyataan di bawah ini, semua mahasiswa di kelas Anda sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1. Nah, pernyataan ini dapat dipandang sebagai kuantifikasi universal seperti ini ya. Notasinya di mana PX-nya itu adalah pernyataan X sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1 dan domain pembicaraannya adalah himpunan semua mahasiswa di kelas Anda. Ya. Jadi ini adalah satu kesatuan. Jadi ketika Anda mengekspresikan suatu pernyataan dalam kuantifikasi universal, Anda ataupun eksistensial ya, Anda harus mendefinisikan predikatnya itu apa dan domain pembicaraannya itu apa, gitu. Nanti ada contoh lanjutannya ada penjelasan lanjutannya di bagian berikutnya. Nah, negasi dari pernyataan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan pernyataan ini. Nah, yang paling mudah ya untuk menentukan negasi dari ini adalah tidak benar bahwa semua mahasiswa di kelas Anda sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1. Ya, atau tidak semua mahasiswa di kelas Anda sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1, gitu ya. Atau bisa juga pernyataan ini kita buat negasinya dalam bentuk kuantifikasi eksistensial. Seperti apa? Nah, perhatikan bahwa pernyataan ini tuh ekivalen dengan ada mahasiswa di kelas Anda yang belum mengambil mata kuliah kalkulus 1. Ya, jadi sekali lagi pernyataan tidak benar bahwa semua mahasiswa di kelas Anda sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1. Ini ekivalen dengan pernyataan ada mahasiswa di kelas Anda yang belum mengambil mata kuliah kalkulus 1. Dapat Anda pahami? Ya. Nah, yang mana pernyataan ini dapat kita notasikan seperti ini. Ada X sehingga tidak PX, ya. Nah, artinya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa negasi dari kuantifikasi universal ini adalah kuantifikasi eksistensial yang berbentuk seperti ini, ya. Negasi dari untuk setiap X, PX benar adalah ada X sehingga PX salah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan negasi dari kuantifikasi eksistensial. Ya. Nah, bagaimana negasinya? Kita perhatikan dulu pernyataan di bawah ini. Ada mahasiswa di kelas Anda yang sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1. Nah, ini juga kita dapat notasikan dalam ekspresi logika, yaitu karena ada kata ada di sini, maka kita gunakan kuantor eksistensial. Seperti ini ya. Nah, sekali lagi pernyataan ini dapat dipandang sebagai kuantifikasi eksistensial ini di mana kita harus definisikan X-nya apa dan predikatnya apa. Predikatnya apa? PX-nya apa? PX-nya adalah pernyataan X sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1 dan domain pembicaraannya adalah himpunan semua mahasiswa di kelas Anda. Nah, negasi dari pernyataan ini adalah tidak benar bahwa ada mahasiswa di kelas Anda yang sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1, ya. Nah, yang sama juga artinya dengan apa? Semua mahasiswa di kelas Anda belum mengambil mata kuliah kalkulus 1. Yang mana pernyataan ini ya dapat diekspresikan dalam notasi logika sebagai kuantifikasi universal karena di sini ada kata semua. Seperti apakah semua mahasiswa di kelas Anda belum mengambil mata kuliah kalkulus 1. Nah, kata belum mengambil ini tuh bertentangan dengan
PX, di mana X ini mengatakan X sudah mengambil mata kuliah kalkulus 1. Maka pernyataan X sebelum mengambil mata kuliah kalkulus 1 ini merupakan negasi dari PX. Ya, sehingga pernyataan ini dapat kita notasikan menjadi seperti ini. Semua X tidak memenuhi PX. Ya, semua mahasiswa di kelas Anda belum mengambil mata kuliah kalkulus 1. Seperti itu. Kita dapat simpulkan bahwa negasi dari kuantifikasi eksistensial ini ekivalen dengan kuantifikasi universal dalam bentuk seperti ini, ya. Jangan lupa untuk membuat negasi dari PX-nya gitu. Jadi jangan hanya mengubah notasi ini menjadi untuk setiap tanpa mengganti PX-nya dengan negasi dari PX, ya. Oke, jadi ini yang benarnya seperti ini. Yang mana dengan kata lain negasi dari ada X sehingga PX benar adalah untuk setiap X, PX-nya salah. Gitu. Nah, kemudian dua ekivalensi tadi saya coba buat dalam tabel negasi kuantifikasi yang mana ini tuh merupakan hukum De Morgan ya untuk kuantor. Nah, jadi kalau Anda ingat pada materi logika, pada hukum-hukum logika, ada hukum De Morgan juga di situ ya. Nah, ternyata hukum De Morgan juga ada untuk kuantornya gitu. Jadi seperti ini ya, seperti yang kita bahas tadi bahwa negasi dari ini tuh sama dengan ini, ekivalen dengan ini, dan negasi dari ini ekivalen dengan ini. Lalu kemudian kapan negasinya bernilai benar? Artinya kapan ini bernilai benar? Tidak ada X, PX gitu. Kapan dia benar? Ya ketika untuk setiap X, PX-nya salah. Dan kapan bernilai salah? Ya ketika ada X sehingga PX-nya benar ya. Lalu yang kedua, ini adalah ekspresi untuk negasi untuk setiap X, PX. Artinya ini berarti bahwa tidak semua X, PX. Atau tidak benar bahwa untuk semua X, PX. Kapan ini benar? Ini benar ketika ada X di mana PX-nya salah. Dan ini akan salah ketika untuk semua X, PX-nya benar. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya ini ada sebuah contoh dari negasi. Bagaimana kita bisa menentukan negasi dari kuantifikasi dengan predikatnya berupa formula matematika. Tentukan negasi dari pernyataan ini. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang mengatakan bahwa untuk setiap X berlaku ini. Untuk setiap X berlaku X kuadrat lebih dari X. Ya, ini adalah PX-nya. Ya. Maka negasinya tadi kita sudah bahas, negasi dari ini adalah ada X sehingga tidak PX. Gitu ya, ada X sehingga tidak PX. Jadi kita tinggal mengganti notasi ini dengan ada X, lalu kita ganti notasi ini dengan negasinya. Apa negasi dari ini? Negasi dari sini apakah X kuadrat kurang dari X? Bukan itu. Ya, banyak yang keliru gitu ya, bahwa kebalikan dari notasi lebih dari itu bukan kurang dari, tetapi kurang dari sama dengan. Jadi kebalikan dari X kuadrat lebih dari X itu adalah X kuadrat kurang dari sama dengan X. Ya, jadi ini ya negasi dari pernyataan ini ya. Oke, jadi kita sudah berhasil mendapatkan negasi dari pernyataan yang diberikan pada soal. Negasi dari ini adalah ini. Negasi dari untuk setiap X berlaku X kuadrat lebih dari X adalah ada X sehingga X kuadratnya kurang dari sama dengan X. Nah, pernyataan ini dapat kita tentukan nilai kebenarannya namun tergantung dari domain pembicaraannya. Ya. Nah, contoh kedua sama seperti yang tadi, namun di sini pernyataannya berupa kuantifikasi eksistensial. Tentukan negasi dari pernyataan ini ada X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Negasinya apa? Negasi dari ini tadi kita sudah bahas di hukum De Morgan bahwa negasi dari ini adalah untuk setiap X tidak benar bahwa X kuadrat sama dengan 2. Ya. Nah, kalimat ini, notasi ini kita bisa sederhanakan sehingga tidak muncul formula ini gitu ya. Artinya kita akan harus membuat negasi dari X kuadrat sama dengan 2. Apa sih kebalikannya atau apa sih negasi dari X kuadrat sama dengan 2?
yaitu X kuadrat tidak sama dengan 2. Ya. Sehingga notasi ini dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. Untuk setiap X, X kuadrat tidak sama dengan 2. Jadi, negasi dari pernyataan ada X sehingga X kuadrat sama dengan 2 adalah untuk setiap X, X kuadratnya tidak sama dengan 2. Pernyataan ini dapat ditentukan nilai kebenarannya tergantung dari domain pembicaraannya. Jika domain pembicaraannya merupakan himpunan semua bilangan bulat, ya, maka bagaimanakah nilai kebenaran dari pernyataan ini? Ada X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Apakah ada bilangan bulat X sehingga X kuadrat sama dengan 2? Tidak ada, ya. Tidak ada X bilangan bulat yang mengakibatkan X kuadratnya sama dengan 2. Oleh karena itu, pernyataan ini salah ketika domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan bulat. Kalau ini salah, maka negasinya benar. Nah, apakah benar? Untuk setiap X, X kuadrat tidak sama dengan 2. Benar. Kalau domain dari pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan bulat. Namun, ketika domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real, apakah pernyataan ini juga salah? Perhatikan kalau domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real, maka pernyataan ini menjadi ada suatu bilangan real X sehingga X kuadrat sama dengan 2. Apakah ada bilangan real X sehingga X kuadrat sama dengan 2? Ada, ya, yaitu akar 2. Akar 2 adalah suatu bilangan real, ya. Namun dia bukan bilangan rasional. Dia merupakan bilangan irasional. Tetapi secara keseluruhan ini bernilai benar. Karena ini benar, maka ininya salah, ya. Untuk setiap X, X kuadrat tidak sama dengan 2. Salah, karena ada X yang mengakibatkan X kuadratnya sama dengan 2. Oke, kurang lebih seperti ini, ya. Bagaimana kita dapat menentukan negasi dari pernyataan berkuantor. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dua pernyataan yang ekivalen secara logika, di mana kedua pernyataan ini mengandung kuantor eksistensial maupun kuantor universal. Kita akan buktikan bahwa pernyataan ini ekivalen dengan ini. Nah, sebelum kita memberikan buktinya, saya ingin memberikan sebuah tabel yang berisi bahwa terdapat beberapa ekivalensi dari pernyataan-pernyataan dengan implikasi. Ada sebanyak 9 buah ekivalensi, ya, di mana masing-masing memuat pernyataan yang memuat implikasi. Misalnya di sini, jika P maka Q ekivalen dengan tidak P atau Q. Ya, kemudian yang ini, jika P maka Q ekivalen dengan tidak Q, jika tidak Q maka tidak P. Lalu di sini, P atau Q ekivalen dengan jika tidak P maka Q. Anda dapat membuktikan masing-masing ekivalensi ini menggunakan tabel kebenaran. Ya, jadi misalnya untuk membuktikan ini kita buat tabel kebenaran, lalu kita tentukan, perlihatkan bahwa kolom yang berisi ini sama nilainya persis dengan kolom untuk proposisi ini, seperti itu. Ya. Nah, kita akan lanjutkan ke pembuktian yang diberikan pada soal, pada contoh 3. Nah, kita akan, saya tulis ulang kembali tabelnya di sini karena kita nanti akan menggunakan salah satu ekivalensi pada tabel ini. Nah, ya, jadi kita akan menunjukkan atau kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini ekivalen dengan ini. Caranya, langkah pertama adalah kita akan menggunakan hukum De Morgan. Pertama, kita akan mengubah ini ke dalam bentuk lain menggunakan hukum De Morgan. Di sini kita lihat pernyataannya adalah negasi dari untuk setiap X berlaku pernyataan ini. Nah, berdasarkan hukum De Morgan, pernyataan ini ekivalen dengan ada X sehingga tidak berlaku ini, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ada X sehingga tidak benar bahwa jika PX maka QX. Ya, ini kita peroleh ekivalensi yang pertama ini kita peroleh dari hukum De Morgan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan lagi sampai kita mendapatkan bahwa ini ekivalen dengan ini, gitu ya.
Nah, caranya dari sini kita bisa menggunakan tabel 7 ini. Ya, perhatikan di tabel ke-7 ini ada di bagian yang saya beri tanda ini ya, di sini ada ekivalensi bahwa negasi dari jika P maka Q ekivalen dengan P dan negasi Q. Nah, dan ini sama dengan ini. Negasi dari jika PX maka QX. Nah, oleh karena itu, kita akan substitusikan ini ke sini ya. Dari tabel ini kita dapatkan bahwa ini ekivalen dengan PX dan negasi QX ya, seperti ini. Nah, ya jadi sekali lagi dengan menggunakan tabel 7 yang tadi kita dapatkan bahwa ini tuh ekivalen dengan ini ya, dan kita peroleh ekivalensi yang kedua. Selanjutnya, ekivalensi yang kedua ini kita substitusikan ke sini ya. Ya, yang ini, yang bagian ini kita ganti dengan ini, lalu kita substitusikan ke sini sehingga kita dapatkan yang bagian kirinya tetap seperti ini, yang bagian kanan dari ekivalensi 1 ini akan berubah menjadi ada X sehingga ininya kita ubah dengan ini ya. Sehingga diperoleh seperti ini. Dan ini merupakan ekivalensi yang diminta untuk dibuktikan, sehingga kita sudah selesai membuktikan bahwa pernyataan ini ekivalen dengan ini. Ya, baik. Contoh 4, ekspresikan pernyataan setiap mahasiswa di kelas ini telah belajar kalkulus menggunakan predikat dan kuantor, kemudian tentukan negasinya. Nah, pertama sebelum kita menentukan negasinya, kita akan menentukan ekspresi dari pernyataan tersebut. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita menentukan ekspresi dari suatu pernyataan yang merupakan kuantifikasi, baik itu kuantifikasi universal maupun eksistensial. Jadi kalimat ini dapat kita notasikan sebagai kuantifikasi universal untuk setiap X, PX misalnya seperti itu ya. Tetapi tidak bisa langsung seperti itu saja tok gitu, tidak bisa. Kita harus menjelaskan X-nya itu apa, lalu PX-nya itu apa gitu. Jadi harus ada keterangan lebih lengkap lagi dari ekspresi yang kita berikan gitu. Nah, adapun cara-cara untuk menentukan ekspresi dari pernyataan tersebut, pertama kita tulis ulang pernyataannya dengan kuantor yang sesuai. Lalu kita akan dapatkan pernyataan ini. Nah, jadi di sini pernyataan ini tetapi kita gunakan kuantor. Untuk setiap mahasiswa di kelas ini, mahasiswa tersebut telah belajar kalkulus. Jadi pernyataan dengan kuantor itu kan di sini ada untuk setiap X gitu ya. Lalu di sininya PX gitu ya. Nah, namun di sini belum muncul variabel X-nya, maka kita langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan variabel X-nya, namun tidak mengubah makna dari kalimat ini gitu. Jadi kalimat ini kalau kita mau tambahkan variabel X di dalamnya akan menjadi seperti ini. Untuk setiap mahasiswa X di kelas ini, X telah belajar kalkulus. Seperti itu. Ya, ini sama saja dengan ini, namun di sini di sini diberikan mahasiswanya itu mahasiswa X, lalu di sini mahasiswanya tidak muncul lagi, tetapi langsung X telah belajar kalkulus gitu. Ya, nah selanjutnya kita bisa mendefinisikan atau pernyataan ini ya setelah kata koma ini X telah belajar kalkulus. Kita dapat notasikan dia sebagai proposisi pernyataan dalam X ya. Jadi ini dapat kita notasikan misalnya di sini CX gitu, saya notasikan CX. Di mana CX ini mendefinisikan pernyataan X telah belajar kalkulus. Nah, kita sudah hampir selesai. Kita sudah memperkenalkan CX-nya apa. Di sini juga ada untuk setiap X nantikan ya, karena di sini ada untuk setiap mahasiswa X. Namun kita harus memberikan kita harus memberikan keterangan X-nya itu siapa gitu. Nah, karena di sini X-nya adalah mahasiswa di kelas ini, maka kita harus memberikan domain pembicaraannya, di mana domain pembicaraannya adalah himpunan mahasiswa di kelas ini.
Itu himpunan semua mahasiswa di kelas ini ya. Jadi jika domain pembicaraan ini adalah semua mahasiswa di kelas ini, maka pernyataan ini dapat diterjemahkan dalam notasi predikat dan kuantor sebagai ini gitu. Jadi ingat untuk mengekspresikan kalimat ini ke dalam kalimat notasi seperti ini, kita harus menambahkan, memberikan keterangan CX-nya apa dan domain pembicaraannya itu apa. Selanjutnya, dapatkah kita gunakan domain pembicaraan yang berbeda dan predikat yang berbeda untuk mengekspresikan pernyataan tersebut? Apakah bisa? Kalau tadi kan domain pembicaraannya adalah himpunan semua mahasiswa di kelas Anda. Nah, dan predikatnya adalah CX gitu ya. CX itu adalah X telah belajar kalkulus. Apakah kita bisa menggantinya? Ya, bisa. Bagaimana caranya? Oke, sekarang kita mulai dengan mengganti domain pembicaraannya. Misalkan kita ingin domain pembicaraannya itu diganti dengan yang lebih luas, ya. Misalnya, kalau tadi itu adalah domain pembicaraannya adalah himpunan semua mahasiswa di kelas ini, saya ganti domain pembicaraannya dengan himpunan semua orang, lebih luas lagi, gitu ya. Nah, kalau kita mengubah domain pembicaraannya menjadi himpunan yang lebih luas, maka nanti kita perlu memberikan keterangan tambahan untuk menjelaskan bahwa orang yang dimaksud itu adalah mahasiswa di kelas ini gitu kan, seperti itu. Nah, maka kita definisikan kembali sebuah predikat seperti itu. Jadi nanti kita definisikan sebuah predikat X adalah seorang mahasiswa di kelas ini gitu. Jadi ada tambahan predikat di sini. Nah, ya. Jadi nanti pernyataannya akan menjadi seperti ini. Untuk setiap orang X ya, karena memang domain pembicaraannya tadi kita sudah ganti bukan setiap mahasiswa di kelas ini tetapi orang gitu ya. Jadi untuk setiap orang ya, jangan langsung ke CX. Karena kalau langsung ke CX maka definisinya akan untuk setiap orang tersebut sudah belajar kalkulus. Sedangkan ini tidak mendefinisikan pernyataan pada soal gitu kan. Nah, jadi ada keterangan tambahan bahwa untuk setiap orang X, jika orang X adalah seorang mahasiswa di kelas ini, maka X telah belajar kalkulus. Jadi ada tambahan keterangan ini di sini, gitu ya. Yang mana keterangan ini dapat didefinisikan sebagai SX dan ini adalah tetap CX. X telah belajar kalkulus tetap CX, sedangkan X adalah seorang mahasiswa di kelas ini, itu adalah kita dapat definisikan sebagai SX. Maka nanti pernyataannya menjadi seperti ini. Nah, untuk setiap X, jika X adalah seorang mahasiswa di kelas ini, maka X telah belajar kalkulus. Nah, ini sama saja maknanya dengan notasi yang sebelumnya, ya. Ya, hanya saja domain pembicaraannya berbeda dan predikatnya juga berbeda. Nah, perhatikan pernyataan ini tidak bisa kita ekspresikan sebagai pernyataan ini, ya. Nah, karena pernyataan ini berarti bahwa apa? Coba Anda terjemahkan pernyataan ini. Dengan domain pembicaraannya adalah himpunan semua orang, SX-nya adalah X seorang mahasiswa di kelas ini, CX-nya adalah X telah belajar kalkulus. Bagaimana Anda menerjemahkan ini? Semua orang ya merupakan seorang mahasiswa di kelas ini dan telah belajar kalkulus. Padahal yang kita maksud bukan itu. Ya, ini maknanya berbeda dengan makna dari pernyataan yang diberikan pada soal. Ya, jadi ini salah. Tapi yang betul adalah ini. Ya. Nah, selanjutnya, selain domain pembicaraan yang bisa kita ubah, kita juga dapat mengubah predikat. Nah, seperti apa? Nah, kalau tadi kan predikatnya ini ya, CX ya. CX itu adalah X telah belajar kalkulus. Dan dari CX ini dengan domain pembicaraannya adalah himpunan semua mahasiswa di kelas ini, kita dapatkan ekspresi logika dari soal adalah seperti ini atau seperti ini kalau domain pembicaraannya adalah himpunan semua orang.
Nah, sekarang saya akan mengubah predikatnya, bukan lagi CX. Perhatikan di sini, CX ini adalah X setelah belajar kalkulus. Saya bisa mengubah kalkulus ini menjadi variabel lain gitu ya. Jadi, saya bisa membuat pernyataan seperti ini, Qx, Y, di mana ini adalah menyatakan mahasiswa X telah belajar mata kuliah Y gitu. Namun untuk soal yang diminta itu adalah bahwa X-nya telah belajar kalkulus gitu kan. Maka dari sini kita bisa mengganti X-nya, Y-nya menjadi kalkulus gitu kan. Karena memang di soal yang dibicarakan di soal adalah mahasiswa X telah belajar mata kuliah kalkulus. Maka kita tinggal menggantikan saja X-nya Y-nya dengan kalkulus. Sehingga nanti CX ini akan ekuivalen dengan QX, kalkulus gitu ya. QX, kalkulus ini sama maknanya dengan mahasiswa X telah belajar mata kuliah kalkulus. Yang sama maknanya dengan CX. Lalu bagaimana ekspresi logikanya? Persis sama seperti ini, namun tinggal mengganti CX-nya dengan QX, kalkulus. Nah, jadi nanti seperti ini pernyataan ekspresi logika yang kita dapatkan. Artinya ketika domain pembicaraannya adalah himpunan semua mahasiswa di kelas ini dan Qx, Y-nya adalah mahasiswa X telah belajar mata kuliah Y. Kalau misalnya saya ganti domain pembicaraannya dengan himpunan semua orang, ya, dan Qx, Y-nya adalah mahasiswa X telah belajar mata kuliah Y, maka ekspresi logikanya adalah seperti ini. Persis seperti ini, namun CX-nya diganti dengan QX, kalkulus. Nah, jadi seperti ini ya notasinya. Ya, jadi seperti itu ya bagaimana kita bisa menentukan ekspresi logika dari pernyataan yang diberikan. Jadi ekspresi logika ini bisa variatif gitu ya. Kita bisa mendefinisikan secara bebas selama itu tetap mendefinisikan pernyataan yang dimaksud. Nah, lalu setelah kita menentukan bagaimana ekspresi logika dari pernyataan yang diberikan pada soal, selanjutnya kita akan menentukan negasi dari pernyataan yang tadi. Nah, bagaimana negasi dari pernyataan ini? Ya, ini sebetulnya sudah ada di bagian pertama tadi sebagai pengantar. Di sini saya jelaskan kembali gitu ya. Bagaimana kita bisa menentukan negasi dari sebuah pernyataan yang berkuantor. Oke, nah pertama perhatikan bahwa pernyataan ini ya tadi kita sudah punya notasi logikanya gitu, ekspresi logikanya ya, yaitu ini ya. Saya pilih salah satu di antara ketiga ekspresi logika yang sudah kita dapatkan. Saya ambil salah satu, saya ambil yang ini ya. Nah, jadi berdasarkan pembahasan sebelumnya, pernyataan ini dapat diekspresikan sebagai ekspresi logika ini dengan CX-nya itu adalah pernyataan X telah belajar kalkulus dan domain pembicaraannya adalah himpunan semua mahasiswa di kelas ini. Ya, nah berdasarkan hukum De Morgan itu adalah yang tadi yang diberikan di tabel ya, hukum De Morgan untuk kuantor bahwa negasi dari ini adalah ya negasi dari pernyataan ini adalah ada X sehingga tidak CX gitu. Ada X yang tidak CX gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini ada X sehingga tidak CX. Ini adalah negasi dari pernyataan untuk setiap X berlaku CX. Nah, oleh karena itu, kita dapat menerjemahkan ini ya dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan domain pembicaraan yang sama dan dengan definisi CX yang sama, maka negasi dari ini ya adalah ini dan dalam bahasa diterjemahkan sebagai ada mahasiswa di kelas ini yang tidak CX. Ingat, CX-nya itu adalah X telah belajar kalkulus. Berarti tidak CX itu adalah, negasi CX itu adalah X tidak telah belajar kalkulus gitu ya. Tidak telah ini ya kalau kita gunakan bahasa yang
selama ini kita pakai adalah belum belajar kalkulus gitu. Jadi di sini kita terjemahkan pernyataan ini adalah ada mahasiswa di kelas ini yang belum belajar kalkulus, ya, seperti itu. Ya, seperti ini ya. Jadi negasi dari pernyataan ini, setiap mahasiswa di kelas ini telah belajar kalkulus, adalah ada mahasiswa di kelas ini yang belum belajar kalkulus. Seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya akhiri video ini, ada suatu hal khusus yang ingin saya bagikan kepada Anda semua, yaitu kuantor tunggal. Nah, apa itu kuantor tunggal? Nah, kuantor tunggal ini dinotasikan dengan notasi ini ya. Kuantor eksistensial diikuti dengan tanda seru, atau seperti ini. Kuantor eksistensial diikuti dengan angka 1. Nah, jadi notasi ini notasi ini itu bermakna ini. Ada tepat 1x sehingga Px benar. Ada tepat 1x sehingga Px benar. Oke, apa bedanya dengan kuantor eksistensial? Bedanya kalau kuantor eksistensial itu dari notasi dia tidak menggunakan tanda seru ya, dan definisinya pun sedikit berbeda. Pada kuantifikasi eksistensial, kuantor ini bermakna ada, dan ada itu artinya tidak harus 1, dia bisa lebih dari 1, bisa banyak juga gitu ya. Sedangkan kuantor tunggal ini bermakna tepat 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya kuantifikasi eksistensial itu kan notasinya ini ya, ada X, PX ya, tanpa ada kata seru, yang berarti bahwa ada X yang memenuhi PX, di mana adanya itu sendiri itu bisa lebih dari 1, bahkan bisa banyak. Sedangkan untuk kuantor tunggal ini adanya itu tepat 1 buah gitu, tepat 1 objek, 1 dan hanya 1, the one and only gitu ya, seperti itu. Ada tepat 1x sehingga Px benar. Ada tepat 1x yang memenuhi Px. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya ekspresi dari logika ini gitu ya, ini adalah bisa dikatakan ada tepat 1x yang memenuhi x min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jika domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real, maka pernyataan ini, ekspresi ini menyatakan bahwa ada tepat 1 x-nya ganti, karena kita udah tahu domain pembicaraannya adalah himpunan semua bilangan real, jadi kita ganti x-nya dengan bilangan real. Ada tepat 1 bilangan real x yang memenuhi x min 1 sama dengan 0. Gitu. Atau terdapat tepat 1 bilangan real x sehingga x min 1 sama dengan 0. Nah, apakah pernyataan ini benar? Dapatkah Anda menentukan nilai kebenarannya? Bisa. Bagaimana nilai kebenarannya? Apakah benar atau salah? Benar, karena memang terdapat tepat 1 bilangan real x yang memenuhi x min 1 sama dengan 0. Bilangannya itu apa? X sama dengan 1. Ya. X sama dengan 1 merupakan bilangan real tunggal, satu-satunya bilangan real yang memenuhi persamaan ini. Tidak ada lagi bilangan real yang lain, bilangan real X yang lain, sehingga X min 1 sama dengan 0. Ya, baik. Materi kuantor tunggal ini mengakhiri video kita kali ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel HRTV Official. Saya Rismawati Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.